Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Giana Motorspeed. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang jalur oil cooler Satria FU ya lur. Jadi untuk jalurnya oil cooler itu kemana aja sih gitu kan? Takutnya kan namanya orang gitu ya lur. Ada yang udah tahu, ada yang belum kan. Jadi ya saya ini memperlihatkan atau ngasih tahu aja lah ya, ngasih tahu ke kalian yang belum tahu. Ya kalau yang udah tahu ya tinggal simak aja, tapi kalau yang belum tahu ya semoga bermanfaat buat kalian ya lur. Jadi untuk jalur oil cooler itu untuk pompa dan untuk buangnya itu ini ya lur. Jadi pertama-tama kan ini namanya pompa oli ya. Pompa oli di dalamnya ada pemompanya dan dia mendorong ke arah sebelah sini ya lur nih. Nih sebelah sini. Nih. Jadi dari pompa kan oli dari bak ini dipompa ya. Dipompa terus lewat sini. Keluar lewat sini terus ini kan ada oil cooler ya lur nih. Ini oil cooler kan posisinya kalau di motor tuh kayak gini ya. Nah, kan kayak gini nih. Nah, jadi yang pertama itu berarti masuk ke sini dulu ya, ke arah yang sebelah sininya nih. Pokoknya dari jalur yang sebelah sini aja ya. Sebelah sini masuk ke ini untuk pipa filter olinya yang ke sini terus masuk. Nah, ke sini ya, Lur. Nah, jadi ke sini dulu nih ya. Kan kayak gini misalkan posisinya. Ini masuk ke sebelah sini. Terus lewat ke sebelah sini ya. Set ke arah sini terus turun ke bawah. Turun. Nah, ke sini kan. Nah, ini tembusannya kan ke yang sebelah sini ya, Lur. Nih. Ini berarti tembusannya ke sebelah sini ya. Nih, di bawah ini. Nah, jadi ngebuangnya tuh ke sebelah sini ya, Lur. Ngebuangnya. Nanti tembusnya di sini nih. Nah, ini tembusnya ke sini ya. Nah, saya colok aja nih ya, takutnya nggak percaya tembusannya ke sebelah situ. Ntar saya lap dulu, takutnya banyak debu apa-apa gitu kan. Jadi untuk jalur oil cooler itu ya dari yang atas itu pompanya ya. Jadi kalau yang bawahnya itu posisi eh, keluaran dari oil cooler, dari pendingin olinya ya. Jadi keluar lewat bawah itu. Nah, saya colok aja nih dari lubang yang bawah itu. Nah, kan tembus ya, Lur. Nih. Nih tembus ya kalau dicolok. Nah, jadi oli turun ke bawah ke sini. Turun ke bawah bisa ngalir ke sini kan. Ini tuh sebenarnya buat pendinginan di sini ya. Jadi dikasih spacer kan namanya tekanan oli kan kencang ya, Lur. Jadi untuk menjaga-jaga oli terlalu berlebihan, jadi kan ada penampungan dulu di sini. Nah, nanti tuh untuk jalur mengalirnya ke sini ya. Nih. Ini ke sini. Terus ini tuh ada bolong di bawah apa ini kertas packing ini. Ini ada bolong jalur ke sini tembus ya. Nah, ke sini. Ini juga yang ke sebelah sini ada tembusan nih. Ini mungkin ya buat mendinginkan sekaligus buat penyimpanan oli pas posisi putaran tinggi kan otomatis tekan presornya kenceng ya, Lur. Jadi daripada nantinya meledak ininya si pompanya. Jadi dia dikasih ruangan-ruangan untuk penyimpanan sementaranya ya. Jadi ketika pressure tinggi itu kalau misalkan si filter olinya ini, nah ini kan nih. Nah, filter olinya ini misalkan kan namanya filter oli ini ada filternya ya. Jadi untuk kecepatan olinya itu enggak terlalu kenceng untuk masuk ke sininya. Akhirnya kan harus dikasih tampungan-tampungan ini buat tampungan sementaranya ya. Biar tekanan pressure enggak terlalu tinggi untuk menekan ini ke sini ya. Soalnya nanti kalau tekanan terlalu tinggi dikhawatirkan ini pompa olinya jebol ya. Jadi makanya itu dikasih spacer buat apa ini
tampungan sementara di sini ada. Nanti di sini juga nih ada nih. Ini tampungan sementara, terus ke sini ini tampungan sementara. Nah, ini masuk ke sini ke filter oli ya. Ini jalurnya filter oli nih. Nah, tuh kan filter oli. Jadi nanti nampung ke sini. Nah, keluar lewat sini ya, Lur. Keluar lewat yang sebelah sini nih. Terus ke sini masuk. Nah, di sini pun ada tampungannya juga ya buat pendinginan oli juga, mungkin bagi blok dan juga untuk menahan tekanan pressure lagi ya di sini ya nih. Ini ada, di sini juga ada nih lebihannya. Oh, di sini nggak ada, berarti di sini ngalir langsung ya, Lur. Ini dari filter ngalir. Ini di bawah packing ini ada jalur ya ke sini. Tembus ke sini ke arah jalur ini ya, Lur nih. Nah, setelah lewat sini ini bisa masuk ke bagian keruk as. Nih ada lubang tuh kecil ya. Itu bisa masuk ke dalam. Jadi buat mengsirkulasi oli lewat jalur sini ya. Nah, dari sini naik ke sini. Ini ada tampungan pressure lagi ke sini. Nah, nanti tembusnya ke sini ya. Nih. Nah, di sini juga ada tampungan pressure tekanan, terus ke sini juga nih ngalir ke atas ke blockhead ya. Nah, ini untuk baut ini sebenarnya bisa dilepas ya, Lur. Ini tuh fungsinya buat kita bisa melihat oli sudah naik apa belum ke atas blockhead. Jadi jika misalkan habis bongkar-bongkar ataupun apa, bisa kalian nyalain motornya, ininya dibuka ya. Kalau ada oli ngalir ke sini keluar muncrat, berarti itu tandanya oli udah naik. Kalau misalkan nggak ada oli, berarti tandanya oli nggak naik. Nah, kita cek di bagian filter, takutnya ada penyumbatan ya kalau nggak naik. Karena ini filter, jadi pas pressure tekanan itu pertama dia masuknya lewat sini dulu ya, bagian luar ya. Bagian luar ditekan sama tekanan pompa, tekan, dia meresap lewat dalam sini. Jadi dari dalam sini nanti keluar oli yang sangat kencang. Nah, ke sini kan jalurnya. Jadi yang ini keluar, ini lewatnya lewat sini, terus ke sini deh. Nah, jadi sebenarnya filter itu yang pertamanya itu ya ini dari yang luarnya dulu, masuk dari pompa, masuk in. Nah, X-nya itu di sini. Jadi X apa ya? X ya out gitu ya, outnya lewat sini, innya lewat sini. Nah, makanya kalau misalkan ini kertasnya udah nyumbat, ini kemungkinan oli nggak bisa meresap ke dalam sini. Nah, itu mengakibatkan bisa jadi oli pas dibuka ini nggak ada ngalir oli sama sekali ya, atau bisa ngalir tapi endut-endutan gitu, atau nggak ngalir sama sekali, bisa jadi juga ya kalau ada penyumbatan di filternya. Maka dari itu filter ini penting sekali untuk motor Satria F. Kenapa sih pihak Satria F Satria FU ya membuat filter oli kayak gini? Jadinya merepotkan gitu. Sebenarnya enggak ya, Lur. Sebenarnya enggak, ini itu fungsinya ya buat menyaring. Jadi jika misalkan di sini kan namanya mesin ya bekerja, ada gesekan. Ada gesekan, biasanya ada serbuk-serbuk logam yang hasil dari sisa gesekan itu. Nah, menumpuk di bawah ya. Nah, ketika menumpuk di bawah tersedot sama pompa. Ini pompa. Kalau misalkan nggak disaring sama ini, nanti lama-lama si gram besi bisa ngalir ke sini, bisa masuk ke kerak as, bisa naik ke atas sini, bisa masuk ke noken as. Memang kalau misalkan nggak ada ininya, aliran oli bisa lebih kencang, tapi ya itu tadi ya, resiko buat si gram besi bisa masuk ke kerak as, si gram besi bisa masuk ke blockhead, ke sini ke noken as, itu lebih besar kalau nggak pakai filter. Jadi filter ini ya fungsinya itu buat menyaring. Jadi kalau gram-gram besi nanti di sini pada ngumpul nih di luar sini ya. Jadi makanya itu kalian harus sering-sering cek filter, takutnya nyumbet gitu. Tapi kalau udah kelamaan mending diganti aja takutnya ya.
Karena dulu juga saya pernah ngalami motor itu jadi ngeretek gitu pas baru jalan, atau mesin dingin, atau baru dinyalain mesin itu kretek 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 kayak gitu ya. Saya pikir mesinnya yang rusak, ternyata pas saya ganti filter ini itu bunyi kretek kreteknya langsung hilang dan nggak pernah kedengaran lagi ya. Jadi mungkin bisa jadi waktu itu si filternya udah nyumbat karena udah kelamaan gak diganti, akhirnya oli nggak naik ke sini, ya. Nah, akhirnya kan si rantai keteng, noken as semua nggak kena oli, akhirnya jadi seret gitu. Kalau seret apalagi rantai ya, rantai itu kalau nggak kena oli atau nggak kena pelumas itu bunyi kretek 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 kretek. Nah, kemungkinan itu. Jadi kalau kalian memasang mesinnya bunyi ngeretak, coba dulu aja kalian ganti filternya. Kalau udah diganti filter baru masih ngeretak, berarti ada kerusakan. Tapi kalau misalkan pas diganti udah hilang, berarti ya kalian cuma ininya doang yang bermasalah ya. Filter olinya kayak dulu permasalahan di Satria F standar saya kayak gitu. Jadi mesin ngeretak terus, bunyi pokoknya serem aja ya, kayak mesin rusak. Tapi pas setelah diganti filternya itu udah hilang ngeretaknya, beres. Nah, jadi kayak gitu ya lur untuk jalur oil cooler Satria FU atau pendinginan juga ya, jalur-jalur olinya ya. Jadi ini pompa di sini, pompa lewat sini keluar, masuk ke oil cooler, terus lewat bawah sini keluar. Nah, terus tembus dari sini masuk ke sebelah sini, masuk ke filter oli bagian ini ya, bagian luarnya. Terus keluar dari dalam sini olinya. Lewat sini. Set, masuk ke sini, tembus ke sini, masuk lagi nih ke krek as. Ada juga yang ke atas sini. Nih yang ke atas tembusnya ke sini. Ya. Habis dari sini masuk lewat pipa ini, set. Nah, masuk ke blockhead, ke noken as, sama ke bagian-bagian yang lainnya ya. Nah, setelah itu olinya kemana? Ya olinya turun lagi lewat jalur rantai keteng ya, yang sebelah sini nih. Kan ini jalur rantai keteng ke bawah sampai tembus ke blok magnet. Nah, blok magnet itu bolong ya, tembus ke bagian bak oli di bagian sana di dalam. Jadi nanti oli balik lagi lewat situ, nanti kesedot lagi sama pompanya. Nah, jadi kayak gitu, perputaran terus menerus ya lur. Jadi untuk si Satria FU jalurnya ya, jalur oil cooler Satria FU itu ya kayak gitu ya. Jadi dari sini pompa terus nanti ke bawah kayak gitu ya. Jadi pompanya bukan yang bawahnya ya lur, tapi pompa yang atas yang sebelah sini nih. Jadi si oli itu pertamanya ya lewat atas dulu. Makanya kalau misalkan kalian mau ngelepas oil cooler, Satria FU, itu caranya ya kita harus, kalau misalkan nggak mau beli bypass ya, kan suka ada yang bypass selang ke sini terus bengkok ke bawah ya. Kalau kalian nggak mau ngeluarin duit buat beli bypass, bisa kalian di sini bor nih kayak punya saya ya. Ini di bor mana ya tadi, kunci L nya kok nggak ada. Kunci L mana, kunci L? Wah, hilang sih. Oh, ini nih. Nah, jadi ini dilubangin nih. Yang ininya ya, ini kan ada bahan aluminium, tadinya full ke sini ya lur, nggak ada lubang kayak gini. Nah, sekarang kelihatan ya bolong. Jadi kalau misal kita tusuk dari sini tuh kelihatan ya, ada kunci L kelihatan. Nah, ini udah saya bolongin yang sebelah sininya ya. Jadi ya kalau ini sebenarnya udah bolong, maksudnya yang sebelah sininya tadinya nggak bolong ya kalau standarnya, karena memang kalau ini bolong nanti nggak bisa naik si olinya ke atas karena ini bolong. Tapi kalau ini dibolongin, ini kita tutup, bisa pakai plat-plat kayak gini, ditutup sama karet gitu kan, terus ditutup ininya biar si oli nggak keluar lewat sini. Jadi ini ketutup, otomatis oli nanti ngalirnya di lewat sini. Nah, jadi kan ke jalur ini juga kan kembalinya mah, yang harusnya baliknya lewat bawah sini kan, ada di bawah terus tembus ke sini. Ya ini kita nggak lewat sana lagi tapi langsung ke sini gitu. Jadi si putaran oli itu jadi lebih cepat ya kalau kita lepas.
Jadi untuk sirkulasinya lebih cepat. Kalau misalkan buat motor balap memang kayak Satria F kayak gini, itu kebanyakan yang khusus regulasi 200 cc memang wajib sih ya dilepas, karena biar si olinya kita ngasukin juga nggak terlalu banyak, terus suhu oli bisa lebih cepat naik dibanding kalau misalnya pakai ini, karena ini kan pendinginan ya, jadi lebih lama untuk naiknya suhunya. Sedangkan untuk balap kita perlu sekali suhu oli yang lumayan cukup panas gitu ya. Jadi kalau masih dingin tuh susah, jadi si mesin suhu kerjanya kurang optimal kalau masih dingin ya. Jadi mau tidak mau kita harus suhunya dicepetin naiknya, karena nanti juga kan kita makainya misal kalau di drag itu lebih cepat ya, nggak kayak buat motor ke pasar ngojek dan lain-lain ya, itu lebih dipakainya kan dalam jangka waktu yang lama. Nah kalau khusus balap itu kan paling berapa detik doang udah disimpan lagi, didinginin lagi, jadi nggak terlalu riskan untuk mencopot si oil cooler ya. Jadi yang kalian mau copot-copot oil cooler ya, kalau buat motor standar mendingan jangan ya lur, karena ini fungsinya juga mendinginkan oli agar oli kalian lebih awet daripada yang nggak pakai oil cooler gitu. Karena memang kalian dipakai cuma buat harian, beda dengan halnya kalau motor kayak gini nih, motor drag. Nah ini kan beda, motor balap gitu, jadi dilepas biar si suhu oli bisa cepet naik, olinya nggak terlalu banyak ngisi, sama lebih ringan gitu. Jadi kebanyak untungnya kalau buat motor balap ya. Tapi kalau untuk buat motor harian saran saya jangan dilepas gitu aja sih, karena keuntungan ringan sama kerugiannya itu lebih banyak kerugiannya. Karena apa? Karena nanti olinya itu cepat rusak, cepat jelek, cepat gosong ya kalau nggak pakai ini, nggak pakai oil cooler. Karena ini penyetabil suhu biar suhunya itu stabil, nggak terlalu panas. Kalau nggak pakai ini nanti suhunya cepat panas dan panas banget nantinya gitu. Jadi pabrik udah ngasih ini, kalian harus nikmati, karena kalian kalau beli ini harganya mahal. Banyak sekarang bebek-bebek malah dikasih ini ya biar adem olinya. Kenapa kalian yang udah dikasih sama pabriknya dilepas hanya buat motor harian? Itu sangat tidak logis dan tidak cerdas ya. Jadi yang khusus mau ngelepas-lepas ini khusus lah buat motor balap, karena buat motor balap biar suhunya lebih cepat naik olinya, sama kita ngisi oli lebih sedikit dan lebih ringan, motornya jadi lebih ringan ya. Jadi itu makanya kenapa motor drag khusus regulasi 200 cc kebanyakan dilepas oil coolernya, itu karena biar kayak gitu tadi ya, udah saya jelasin kan. Jadi untuk beratnya oil cooler ini bisa kalian lihat di video-video saya juga, di channel saya juga ada, udah saya timbang ini ya untuk beratnya berapa gram, berapa ratus gram ya. Oke, jadi semoga aja bermanfaat dengan video saya ini untuk mengetahui jalur-jalur oil cooler Satria FU beserta kesini-sininya juga ya. Untuk filter oli ini ada fungsinya tinggi juga gitu kan. Nah, jadi semoga bermanfaat. Yang udah tahu ya tinggal disimak aja, yang belum tahu semoga bermanfaat, semoga bisa berguna buat kalian juga ya lur. Kalau misalkan ada kesempatan boleh kalian dukung terus channel YouTube Kiana Motorspeed dengan cara di like, di subscribe dan di share biar channel ini makin maju ya lur. Oke, terima kasih. Kalau ada kesalahan kata ataupun ucapan dari saya mohon maaf karena saya juga hanya manusia biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.